Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Tasya Julfani dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena politik yang sedang menjadi tantangan besar di Indonesia, yaitu maraknya disinformasi politik di media sosial dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi opini publik dalam era demokrasi digital. Saya memilih topik ini karena saat ini masyarakat Indonesia memperoleh informasi politik bukan lagi hanya dari televisi ataupun surat kabar, tetapi lebih banyak melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, hingga WhatsApp. Kemudahan akses informasi memang memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga membuka peluang penyebaran informasi yang tidak benar, manipulatif, bahkan sengaja dibuat untuk mempengaruhi cara masyarakat berpikir terhadap suatu isu. Dan teman-teman, fenomena ini tuh menarik untuk dikaji karena komunikasi politik itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana pemerintah menyampaikan pesan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana informasi politik dibentuk, disebarkan, dipersepsikan hingga akhirnya mempengaruhi keputusan masyarakat. Deskripsi fenomena. Saat ini, Indonesia memasuki era demokrasi digital, yaitu kondisi ketika ruang politik banyak berlangsung melalui internet dan media sosial. Media sosial memungkinkan siapa saja menyampaikan pendapat, berdiskusi, bahkan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut juga menghadirkan persoalan baru berupa penyebaran disinformasi. Dan disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat salah atau dipelintir untuk menyesatkan masyarakat. Berdasarkan berbagai temuan dari organisasi pemeriksa fakta seperti Mavindo dan berbagai media nasional, setiap momentum politik di Indonesia selalu diikuti meningkatnya penyebaran hoax, mulai dari isu pemilu, kebijakan pemerintah, hingga berbagai peristiwa nasional. Informasi yang belum tentu benar seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Dan hal tersebut diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten sesuai preferensi pengguna. Dan akibatnya seseorang akan lebih sering melihat informasi yang sejalan dengan keyakinannya. Sementara informasi yang berbeda semakin jarang muncul, lama-kelamaan masyarakat hidup di dalam ruang gema atau echo chamber, yaitu lingkungan informasi yang hanya memperkuat sudut pandang tertentu. Dan akibatnya diskusi politik menjadi semakin sulit karena masyarakat lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinannya dibandingkan melakukan verifikasi terhadap fakta. Analisis teori pertama, yaitu agenda setting. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori agenda setting yang dikembangkan oleh Maxwell M.C. Combs atau Donald South. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi media sangat berpengaruh dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan dalam konteks media sosial saat ini, agenda tidak lagi hanya dibentuk oleh media massa, tapi juga oleh influencer, akun anonim, buzzer, bahkan algoritma platform digital. Ketika isu politik terus-menerus muncul di media sosial, masyarakat akan menganggap isu tersebut sebagai persoalan yang paling penting meskipun belum tentu demikian. Misalnya, ketika sebuah isu tertentu menjadi trending selama beberapa hari, perhatian publik akan terfokus pada isu tersebut. Sedangkan isu lain yang mungkin lebih penting justru terabaikan. Dengan kata lain, media sosial berhasil mengarahkan perhatian publik melalui intensitas penyebaran informasi. Dan inilah bentuk baru agenda setting dalam era digital. Analisis teori kedua, yaitu teori framing. Framing menjelaskan bahwa media tidak hanya memilih isu yang diberitakan, tetapi juga menentukan bagaimana suatu isu dikemas sehingga menghasilkan persepsi tertentu di masyarakat. Satu peristiwa politik dapat menghasilkan penilaian yang berbeda apabila disampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah kebijakan pemerintah dapat diberitakan sebagai bentuk keberhasilan pembangunan oleh suatu media, tetapi
diberitakan sebagai bentuk kegagalan oleh media lain. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya proses framing. Dan di media sosial, framing bahkan lebih mudah dilakukan melalui potongan video singkat, judul yang provokatif, meme politik hingga caption yang emosional. Nah, akibatnya, masyarakat seringkali membentuk opini hanya berdasarkan potongan informasi tanpa melihat konteks yang utuh. Dan fenomena ini menyebabkan polarisasi politik semakin kuat karena masing-masing kelompok merasa informasi yang mereka terima merupakan satu-satunya kebenaran. Menurut saya, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan media sosial, melainkan pada rendahnya literasi digital masyarakat. Dan demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu berpikir kritis. Namun ketika masyarakat lebih mudah mempercayai informasi tanpa melakukan verifikasi, maka demokrasi juga justru menjadi rentan dimanipulasi. Selain itu, aktor politik juga memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi yang benar. Komunikasi politik seharusnya digunakan sebagai sarana membangun dialog yang sehat, bukan sebagai alat menyebarkan propaganda atau memanfaatkan emosi masyarakat demi kepentingan politik jangka pendek. Pemerintah, media massa, platform digital, akademisi, hingga masyarakat harus bersama-sama membangun budaya cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Dan literasi digital bukan lagi sekedar kemampuan menggunakan internet, tetapi kemampuan memahami apakah informasi tersebut valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi literasi digital, semakin kuat pula kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam komunikasi politik di Indonesia. Di satu sisi, media sosial memperluas partisipasi politik masyarakat. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang berkembangnya disinformasi yang mampu membentuk opini publik melalui agenda setting dan framing. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga menjadi warga negara yang kritis, mampu memverifikasi informasi serta aktif menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh pemilu yang berlangsung secara rutin, tapi juga ditentukan oleh masyarakat yang mampu berpikir kritis terhadap informasi politik yang mereka terima. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman semua, saya Adila Fani. Sampai jumpa di lain kesempatan.